Setelah selesai kelas, Citra, Salsa, dan Novia berbincang-bincang sebentar sebelum pulang ke kos masing-masing. Kalian udah siap tugas presentasi minggu depan? Yang benar itu? Tugas yang itu ya? Aduh, udah gak di pikiranku lagi tugas-tugas itu. Masih tanggal segini, saldo pun udah tipis, uang kos pun belum terbayarku. Katanya juga akhir bulan, Sa. Yaudah yuk, kita pulang. Yuk. Keesokan harinya, Salsa meminta Novia untuk berbincang dengannya setelah selesai kelas. Citra pun juga ikut dalam perbincangan tersebut. Gimana? Udah dapat tujuh? Lagi nyari driver nih, Cid. Kayaknya pada jauh-jauh. Nov, ada loh mau aku bilang sama kamu. Apa tuh? Jadi gini, uang kosku bulan ini belum kubayar lah. ATM ku terblokir pula. Boleh nggak aku minjam uangnya? Mau minjem berapa rumah? 1 juta aja sih. 1 juta? Banyak juga ya 1 juta. Ya udah deh. Kebetulan aku baru ngambil duit tadi pas 1 juta juga. Tapi kapan nih mau dikembaliin? Minggu depan aku balikin kok. Betul ya, minggu depan. Janji. Udah. Pas nih 1 juta. Kasih ya Nov. Minggu depan janji deh aku balikin. Betul ya, minggu depan. Betul, aman. Cinta kali aku samamu Nov. Ya udah Dit, balik. Ayo. Yuk. Setelah seminggu, Novia pun menghampiri Salsa yang sedang duduk di kantin kampus. Itu ada si Salsa tuh. Samperin yuk, ayo. Lagi ngapain, Sa? Lagi nugas nih. Aku mau nanya nih yang uang minggu lalu udah kau siap? Hah? Uang apa? Yang minggu lalu yang aku kasih samamu 700.000. Katanya mau buat nambah-nambah kos. Yang mana? Yang minggu lalu itu, ya kan Cid? Kamu kan ada di situ ngomong sama Salsa juga. Iya. Ya kan gak ada bukti. Berarti gak ada dong. Weh, udahlah weh. Malu ditengok yang lain. Ya udah deh, aku juga lagi malas ribut. Kalau emang nggak ada, bilang aja nggak ada. Nggak usah bohong gitu. Ayo. Dengan rasa kecewa, Novia dan Citra pun meninggalkan Salsa sendiri. Novia pun mencurahkan isi hatinya kepada Citra. Cid, kayaknya aku salah banget ya. Kenapa rupanya? Ya itu, yang kemarin aku minjemin dia duit. Harusnya aku buat perjanjian sih sama dia. Kayak gini kan aku langsung percaya sama dia. Jadi aku mau minta bukti pun gak ada bukti. Ya gitu deh, kalau yang buat perjanjian tapi nggak ada bukti tertulisnya susah memang. Harusnya kan kalau itu buat perjanjian tak bukti tertulis begitu. Abangku kan anak hukum, jadi dia bilang kalau bikin perjanjian itu harus ada bukti tertulisnya, minimal kwitansi lah atau catatan kecil gitu, jadi ada kepastian hukumnya. Ya iya sih. Sekarang aku udah sadar. Maunya kemarin aku buat bukti gitu ya, kayak dirimu bilang, entah buat kwitansi kayak kemarin pun kita cash full jadi nggak ada bukti TF. Ya udahlah, mau gimana lagi. Semenjak kejadian itu, Novia dan Citra menjauhi Salsa. Mereka tidak lagi duduk bersama seperti biasanya. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri.
tugasmu yang laporan akhir MKWK itu udah siap? Udah nih, dikit lagi sih. Dikit lagi nih. Oh iya, coba lihat. Nih. Oh, paham. Weh, kalian cakapan apa weh? Sunyi kali weh. Selek kalian weh. Padahal kemarin dekat kali, bising kali macam saudara kandung. Coba cerita dulu weh. Kalian tuh ada masalah apa? Dibilang si Citra cuma masalah utang-utang. Kok bisa masalah utang? Itu selek. Kau ceritakan dulu, Mak. Jadi gini Jess, si Salsa kemarin minjem duit sama aku 1 juta. Terus gue kasih lah secara langsung cash gitu, karena kebetulan aku ada duit di situ. Tapi aku bilang minggu depan ya balikin. Nah pas hari hanya aku minta, dia malah bohong sama aku. Dia bilang aku gak ada minjem duit samamu, kayak gitu ya. Aku sakit hati lah, temen deketku dia butuh aku langsung ngasih gitu. Kalau darimu, Sak, apa saranmu? Aku mau kok Jess bayar utangku ke Novia, tapi aku bisanya nyicil. Nyicilnya berapa? Ya karena lagi nggak ada uang gini paling 100.000 lah per minggu. Ya dariku nggak apa-apa sih kalau mau dicicil. Yang penting ya dia nggak ingkar janji dan bertanggung jawab. Itu aja sih dariku. Lebih bagus kan memang kalau udah ada solusi. Jadi solusinya ini kalian catat lah di catatan kalian atau enggak di grup WA kita lah, supaya kita tuh nggak ada yang lupa, supaya juga nggak ada yang nyalahin dari tanggung jawabnya lagi. Ya udah, ini biar ku catat aja ya di grup WA kita tanggal hari ini ya. Nah cocok itu, karena supaya kalaupun lain kali kita buat perjanjian kan, nggak ada lagi yang lari dari tanggung jawab, dan dicatat itu supaya nggak ada yang lupa, terus bisa jadi bukti juga gitu. Nah kan kalian dah nggak selek lagi kan? Salam-salaman lah dulu. Udah CS kental ini boy, kan bestie. Cepat. Aku minta maaf ya Novia. Udah, habis itu kemana kita? Gasan. Dulu kita sahabat, teman begitu hangat, mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dapat dikatakan sah bila adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, yang termuat dalam pasal 320 KUHP Perdata. Bila keempat unsur ini terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dikatakan sah di hadapan hukum. Kemudian ada namanya asas fakta sah sepana, yang artinya perjanjian harus ditepati. Sebagaimana dalam pasal 330 ayat 1 yang mengatakan semua perjanjian dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang artinya kata-kata yang dibuat dengan kesepakatan harus dipegang dengan tanggung jawab dan itikat baik. Dalam kasus ini, seharusnya Novia bisa membuat kwitansi atau catatan sebagai bukti peminjaman agar terhindar dari masalah tersebut. Bukti tertulis itu sangat penting untuk membuktikan bahwa adanya perjanjian. Untungnya, Salsa meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Bila tidak, Novia bisa saja menggugat Salsa ke pengadilan. Seandainya kasus ini dibawa ke pengadilan, maka akan muncul asas pembuktian bebas, yang dimana asas ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai dan memutus perkara dengan hati nuraninya, selama berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.